Oke, baik. Selamat malam, yang saya hormati Bapak Arfi PhD dengan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Bintang Bagaskara, dan Mas Doni Darwin akan menjelaskan tentang dependence technique metric outcome. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang multiple regression analysis, di mana kita kenal dengan regresi berganda ini merupakan salah satu metode dalam menentukan hubungan sebab akibat dari satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Nah, tujuan dari regresi berganda ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis banyaknya skala data per variabel, yang artinya adalah mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap variabel yang tidak bebas dan juga tidak bisa meramalkan nilai atau variabel yang tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Nah, dalam di buku ini dibahas ada beberapa stage untuk membuat analisa regresi berganda. Yang pertama adalah research problem, di mana kita melakukan prediksi, eksplanasi, memilih dependent dan independent variabel. Kemudian kita juga stage 2 menentukan desain atau model dari penelitian, lalu masuk ke stage 3 untuk membuat editing additional kayak variabel. Lalu kalau misalkan berhasil, itu akan lanjut ke dalam assumption dalam multiple regression. Kalau berhasil akan lanjut ke stage 4. Lalu kalau tidak berhasil, kita akan kembali ke create additional variable. Nah, yang pertama adalah objektif dari multiple regression sendiri, di mana kita tahu bahwa ini mendefinisikan statistical relationship, kemudian problem dari research tersebut, kemudian menjelaskan independent dan independent variable. Nah, dalam kita memilih dependent dan independent variable itu masih terdapat banyak pertimbangan dan specification error, contohnya di dalam gambar-gambar yang tercantum di sini. Nah, yang kedua adalah research design dari multiple regression analysis, yaitu di mana ada sample size, keunikan dari elemen dari dependence relationship, kemudian dari nature relationship of the independent variable. Dan ada juga degrees of freedom yang kita gunakan sebagai perhitungan untuk generalisasi. Lalu dalam kita meng-create editing variable, itu ada data transformation, yang artinya kita mengimprove atau memodifikasi hubungan antara independent dan dependent variable. Juga kita biasanya menggunakan non-metric variable dalam regresi variat ini. Kemudian lanjut ke stage 3, ini merupakan assumption in multiple regression analysis, di mana ada 4 di dalam stage ini, yaitu ada pertama linearity dari perhitungan fenomena perhitungannya, kemudian constant variance of term error, kemudian normalitasnya, dan independence dari error terms tersebut. Jika dilihat ini ada 8, salah satu contoh untuk fenomena atau linearity dari relationship between dependent dan independent variable yang ada di dalam model penelitian. Nah, kemudian stage 4 ini merupakan estimating regression model and assessing overall model fit. Jadi setelah stage 4 jalan ini, maka akan lanjut ke stage 5, yaitu jika lolos dari identify influential dari observation-nya, akan lanjut terhadap stage 4 dan stage 5. Jadi stage 5 ini adalah bagaimana kita menginterpretasikan regresi variat, lalu di stage 6 nanti ya kita memvalidasi result yang ada. Nah, dalam halnya ini ada flowchart dari stepwise estimation method, di mana stepwise estimation method ini merupakan salah satu cara bagaimana kita men-select initial independent variable, yaitu dengan memiliki variabel memiliki korelasi tertinggi dari dependent variable tersebut. Lalu kita akan eksplanasi berdasarkan statistiknya. Jika tereksplanasi dengan bagus, maka kita akan mendefine other dari independent variable yang sama yang kita lakukan, kita akan mengexamine final prediction equation, lalu kita akan memilih additional independent variable, dan kita pada akhirnya juga akan kembali terhadap statistical significant contribution-nya seperti apa. Nah, ini merupakan patterns dari influential observation, di mana ada yang reinforcing, conflicting, kemudian shifting, dan didefine juga berdasarkan regression slope-nya seperti apa dan typical observation-nya seperti apa. Lalu ada outlier and leverage diagnostic, di mana ini merupakan additional
ilmu pengetahuan additional tentang leverage point, yang artinya adalah mengobservasi error yang ada di data yang kita masukkan, kemudian validitasnya dalam observasi, kemudian exceptional observation, kemudian adanya ordinary observation dari individual karakteristik. Nah, seperti kita ketahui bahwa regresi linear berganda ini kan memiliki beberapa jenis ya. Yang salah satunya ada regresi logistik berganda, kemudian ada data panel berganda, kemudian ada multinominal berganda, kemudian juga ada aplikasi dari perhitungan regresi berganda. Nah, dalam kita masuk ke stage 5 ini, dalam kita menginterpretasikan variat dari regresi, ada yang namanya prediction, yaitu merupakan integral elemen dalam regression analysis. Juga ada namanya estimation di dalamnya, bagaimana kita mengestimasikan prosedur melalui ordinary least square, lalu dilanjut dalam explanation. Kemudian dalam stage 5 itu juga dilanjutkan bagaimana kita menginterpretasikan regresi koefisien, kemudian kita menstandarisasikan regresi koefisien dengan beta koefisien, kemudian kita juga masuk ke dalam assessing multicollinearity, di mana dalam multicollinearity ini kita harus mengerti adanya perhitungan baru, yang artinya adalah bagaimana kita mengetahui hubungan linear antara peubah bebas X dalam model regresi berganda tersebut. Lalu dalam mengidentifikasi multicollinearity ini, itu tadi sempat dibahas bahwa kita ada perhitungan secara overall, ada derajat toleransi, kemudian ada variance inflation, kemudian ada decomposition dari multicollinearity tersebut. Nah, uji multicollinearitas ini merupakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel independen dalam satu model regresi. Jika terdapat korelasi, maka dinyatakan bahwa model regresi mengalami masalah multicollinearitas. Nah, dalam efek dari multicollinearitas ini bahwa adanya satu variabel bebas memiliki lebih dari satu variabel bebas. Nah, biasanya ini modelnya itu adalah FEM, CEM, atau REM yang wajib dilakukan dalam multicollinearitas tersebut. Nah, tadi sempat dibahas juga bahwa adanya dalam multicollinearitas ini adanya bivariate correlation, kemudian toleration or FIF, kemudiannya ada juga remedies for multicollinearity. Nah, kemudian apa sih yang relative importance dari independent variable? Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa biasanya ini dideskripsikan dengan R kuadrat, yaitu bagaimana merupakan perhitungan langsung dari variabel yang penting. Nah, dalam kita menginterpretasikan regresi variat tadi sempat dijelaskan bagaimana kita mengexamine bivariate correlation menggunakan hasil dari regresi model yang kita sudah gunakan, multicollinearitas, kemudian kita generalisasi dari konsepnya, lalu kita masuk ke dalam additional measure of variable importance yang tadi sudah sempat dijelaskan. Nah, dalam stage 6 kita memvalidasi bagaimana hasil yang didapati, yaitu dalam kita memforecast, dalam kita menentukan model, yaitu adalah calculating the price statistik yang ada. Nah, dalam price statistik yang ada ini, itu merupakan suatu perhitungan cross validation in regression analysis. Artinya adalah ini ekuivalen dari sum of squares of residual error, atau biasa disingkat SSE. Nah, dalam the price ini, yang artinya adalah prediction residual error sum of square in R, ini merupakan perhitungan dalam regresi analisis yang kita ketahui. Nah, dalam kita mengextend multiple regression, ada yang disebut juga dalam multiple level model, yaitu merupakan model statistik parameter yang bervariasi lebih daripada satu model. Yaitu contohnya bisa menjadi model kinerja mahasiswa yang berisi ukuran untuk mahasiswa secara individual, serta ukuran untuk ruang kelas yang digunakan di mana mahasiswa tersebut dikelompokkan. Nah, dalam ini ada 5 stage model strategi yang dibahas oleh buku ini. Lalu adanya juga panel model. Panel model ini merupakan data panel yang artinya regresi yang menggabungkan data time series dengan data cross section. Artinya ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari estimasi data panel. Pertama, meningkatkan jumlah observasi sampel. Kemudian kedua, memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Lalu ada ilustrasinya dari multi-regression analysis ini. Yang pertama, objektifnya tadi, research-nya, assumption, dan estimasinya.
Kemudian dilanjut dengan stepwise estimation, lalu tadi interpreting regression variat sebagai contohnya ini dimasukkan ke dalam contoh. Kemudian bagaimana terakhir memvalidasi dalam kita menghitung pre-statistik yang ada. Dan kita yang terakhir adalah kita mengevaluasi juga alternatif dari model regresi tersebut. Yang setelah itu juga kita men-summarize skala dari remedies multicollinearity. Skala ini biasanya digunakan seperti skala Likert atau summative rating scale yang kita biasa gunakan. Nah, selanjutnya untuk quadratic regression akan dijelaskan oleh Mas Doni. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Bintang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai quadratic regression. Apa sebenarnya quadratic regression itu? Jadi, quadratic regression adalah sebuah jenis dari penghitungan atau teknik statistika yang digunakan untuk menemukan penghitungan dari parabola yang paling sesuai dengan data yang ada. Tipe regresi ini merupakan perpanjangan dari sistem linear regression yang merupakan cara untuk melakukan penghitungan atas sebuah data yang ada berdasarkan metode straight line. Jadi ketika kita melihat quadratic regression ini lebih cocok untuk menggunakan data yang berbentuk parabola dan memiliki koordinat scatter plot yang berbentuk kurva. Nah, kenapa kita perlu menggunakan quadratic regression? Quadratic regression ini sendiri digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan hubungan antara dua variabel sehingga model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah hasil. Untuk rumusnya sendiri adalah Y sama dengan AX2 ditambah dengan BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0. Kemudian untuk rumus dari A-nya sendiri ada pada slide, kemudian variabel-variabel yang ada itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dari sini kita dapat menemukan bahwa X dan Y adalah variabelnya, A, B, dan C adalah koefisien dari penghitungan kuadratik, dengan N adalah jumlah dari nilai atau elemen. Sorry, maksud saya N adalah angka dari elemennya, kemudian sigma X sebagai jumlah dari nilai pertama, dan sigma Y adalah jumlah dari nilai kedua, dan seterusnya yang dapat dicek pada slide. Nah, bagaimana kita melakukan penghitungan kuadratik? Cara terbaik dalam melakukan penghitungan adalah menggunakan least square method, yaitu dengan mencari value dari A, B, dan C, sehingga masing-masing jarak titik koordinat dapat ditentukan. Kita juga perlu mencari namanya R square, yaitu relative predictive power dari model kuadratik yang digambarkan dengan simbol R kuadrat dan diperoleh dengan rumus yang ada pada slide. R square sendiri sebagai koefisien determinasi atau R2 menggambarkan sebagai seberapa besar variasi pada Y yang dijelaskan oleh variabel X dengan jarak 0 sampai dengan 1, di mana 0 adalah 0% atau tidak ada variasi atau hubungan, dan 1 ada 100% variasi atau hubungan. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita menggunakan data kuadratik untuk menghitung koordinat dari parabola-parabola ini. Jadi ketika kita memasukkan data set yang ada, kemudian kita menghitung Y, kita ketika memasukkan rumus yang tadi, maka kita akan menemukan R square-nya sebesar 0,99, yaitu memiliki hubungan dengan data parabola seperti pada slide. Nah, kapan kita perlu menggunakan quadratic regression? Kapan kita perlu menggunakannya adalah ketika kita menemukan data yang berbentuk sebagai sebuah kurva atau scatter plot seperti pada gambar di slide. Nah, quadratic regression sendiri dapat kita simpulkan adalah cara terbaik untuk menentukan penghitungan ketika kita memiliki data yang berbentuk seperti parabola. Kemudian langkah pertamanya adalah menggunakan atau membuat scatter plot. Ketika scatter plot ini berbentuk seperti huruf U, apakah dia U ke atas ataupun U ke bawah, berarti itu adalah data penghitungan quadratic equation yang paling cocok dengan data yang kita miliki. Tidak harus selalu berbentuk U penuh, tapi juga bisa berbentuk 3/4 ataupun sebagian. Kemudian sebagai ekstensi atau perpanjangan dari simple linear regression, kalau misalnya linear regression ini bisa kita lakukan dengan 2 titik minimal, nah sementara quadratic regression ini memerlukan lebih banyak dari itu. Kemudian lanjut Mas Bintang. Selanjutnya ketika kita memilih part word relationship-nya sendiri, jadi ketika kita melakukan penghitungan itu ada yang namanya
part-word relationship. Jadi di mana kita melihat fleksibilitas ketika melakukan analisis atas variabel yang berbeda, ini akan terlihat dari hubungan antar garis, hubungan titik-titik dalam garis. Dalam memilih tipe part-word relationship, peneliti akan berfokus pada level di mana sebuah faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Yang paling restriktif ada linear, kemudian kuadratik yang menjadi ideal point karena tidak terlalu restriktif, hingga yang sangat fleksibel yaitu part-word. Nah, di sini kita dapat melihat contoh-contoh linear itu benar-benar dari satu titik A, B, dan C dalam satu garis lurus, sementara kuadratik itu ideal dia berbentuk sebuah kurva dari titik A 1, 2, dan 3, sementara untuk part-word sendiri dia tidak beraturan karena memang dia yang paling fleksibel pada penghitungan kurvanya. Oke, untuk jurnalnya akan direview, untuk jurnal pertama akan dianalisis oleh Mas Bintang, silakan Mas Bintang. Baik, terima kasih banyak Mas Doni buat penjelasannya. Lanjut ke jurnal analisis, di mana jurnal ini terindeks Q1 dalam Simago ranking. Jurnal ini berkaitan dengan bagaimana pengujian regresi berganda terkait dengan online health information and public knowledge attitude and behavior regarding antibiotics di UK. Nah, jadi background-nya adalah sebenarnya ada penelitian tentang obat-obatan dalam isu global public health yang ada di dalam UK khususnya. Nah, jadi metode yang digunakan ini adanya two representative cross-sectional survey. Yang pertama ada dari Wellcome Monitor 2015, ada juga dari segmen UK tersendiri. Nah, kemudian akhirnya diujilah melalui multiple regression analysis terkait dengan knowledge, attitude, dan behavior variable yang digunakan dalam regresi tersebut untuk melihat karakteristik trust dalam penggunaan internet sebagai source of information. Kemudian hasil yang didapati dari penelitian ini adalah ternyata keduanya, yaitu internet sebagai source dari medical research information dan trust dari internet yang merupakan source dari informasi antibiotik, itu merupakan secara independen mempengaruhi secara positif juga knowledge, attitude, dan behavior dalam antibiotik atau dalam penelitian antibiotik tersebut. Nah, kemudian konklusi yang didapati bahwa harusnya ternyata dari penelitian ini, internet juga penting dalam menentukan kualitas informasi tentang kesehatan, yang artinya dapat dalam melakukan improve dari steward of antibiotics di dalam community. Ya, artinya regresi berganda analisis ini itu juga artinya bisa memberikan pengetahuan dalam pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang tidak bebas. Sedangkan multivariate regression yang kita sempat tahu bahwa analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respons. Nah, dalam hal ini regresi berganda ini merupakan model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, kata-kata variabel yang digunakan dalam penelitian ini itu artinya adalah bagaimana beberapa variabel yang dianalisis sesuai dengan penjelasan tadi, yang sehingga kita dapat melihat pengaruhnya terhadap variabel-variabel yang tidak bebas. Nah, untuk selanjutnya jurnal akan dijelaskan oleh Mas Doni. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Bintang. Untuk jurnal analisis, saya akan menganalisis jurnal dari Bassett et al. Tahun 2018 dengan judul A Comprehensive Review of Quadratic Assignment Problem, Variant, Hybrids, and Application. Jadi jurnal ini mempelajari mengenai pengaplikasian quadratic assignment problem pada kehidupan sehari-hari kita dengan rumus-rumus yang ada. Quadratic assignment sendiri dianggap sebagai sebuah proses optimisasi yang paling mungkin dilakukan untuk diaplikasikan pada proses kehidupan manusia sehari-hari seperti penjadwalan, produksi, layout, dan lain sebagainya. Untuk beberapa penghitungan yang dibahas pada jurnal ini ada Koopmans-Beckman QAP yang memperkenalkan model dengan rumus yang terlampir pada slide, di mana dia melihat permutasinya sebagai penghitungan dari sigma-sigma yang ada. Kemudian ada quadratic 0 and 1 formulation yang dia menghitung bagaimana 0 sampai 1 itu digambarkan ketika kita mengaplikasikan perhitungan kuadratik pada kehidupan sehari-hari. Contoh pengaplikasian dari QAP sendiri, saya mengambil 2 contoh. Yang pertama adalah hospital layout problem. Jadi di sini rumah sakit ini menentukan
alokasi terbaik pada departemennya sehingga bisa mengurangi waktu tempuh bagi pasien. Karena seperti yang kita tahu, pada rumah sakit itu waktu ada hubungannya dengan nyawa. Semakin kita cepat dalam mengefisiensikan waktu tempuh atau jarak tempuh yang dilakukan oleh pasien, maka kita akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menyelamatkan pasien tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari pengaplikasian QAP. Sedangkan untuk efisiensi sendiri ada pada pengaplikasian backboard wiring problem. Jadi kalau kita tahu motherboard ataupun board elektronik lainnya, di sini QAP digunakan untuk mengurangi panjang kabel dalam mengkonekkan atau menghubungkan bagian-bagian elektronik, sehingga semakin sedikit kabel yang semakin pendek kabel yang digunakan, maka tentunya akan melakukan efisiensi energi serta mempercepat akses dari komponen-komponen elektrik tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kalau ada kelebihan bisa dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.